Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sepertinya sudah semangat ya? Semangat ya. Siap. Apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir ya, ada yang sakit, soalnya bangkunya masih kosong, tapi mudah-mudahan yang belum datang atau mungkin masih di luar, mudah-mudahan bisa langsung masuk ya. Oke, untuk kesiapannya silahkan. Sudah siap? Siap. Oke, silahkan Randy untuk memimpin doanya. Sikap. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dalam segi mulai. Oke, terima kasih untuk Randy. Nah, sekarang kita tadarus dulu ya. Kenapa? Sekarang tadarus dulu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul-Azim. Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia, ya, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri dulu. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silahkan duduk. Di sini yang pertama kita menjelaskan adab menggunakan media sosial dengan benar, menjelaskan dalil nakli terkait adab dalam menggunakan media sosial, selanjutnya menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam yang benar, selanjutnya membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial dengan benar dan tepat, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat dengan benar. Selanjutnya membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah masuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar. Pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya
Nah, itu tentang etika media sosial. Nah, di sini Ibu ada studi kasus dan mungkin ini sudah lama kasusnya sudah lama ditayangkan ya di televisi, media sosial, dari IG dan sejebalnya itu. Jadi di sini ada korban membuat laporan katanya bahwa merasa tindak pidananya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk pertanyaan ketiga, silakan yang akan menjawab. Ya, Bu. Silakan. Jika semua orang di media sosial hanya menulis hal-hal yang positif dan sopan, dunia digital akan menjadi tempat yang lebih baik dan harmonis. Komunitas online akan lebih saling mendukung, mengurangi konflik, dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pengguna. Selain itu, orang akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat, produktif, dan bermakna. Media sosial juga bisa menjadi sarana untuk menyebarkan inspirasi, pengetahuan, dan kebaikan secara luas. Ya, tepuk tangan untuk jawab. Untuk pertanyaan ketiga, silakan yang akan menjawab. Ya, saya pernah membaca komentar negatif di media sosial. Saat membacanya, saya merasa tidak nyaman, sedih, atau bahkan marah. Terutama jika komentar tersebut berisi kebencian atau menyerang secara pribadi. Namun, saya juga menyadari bahwa komentar negatif seringkali mencerminkan masalah atau emosi dari orang yang menuliskannya, bukan diri kita. Hal ini membuat saya belajar untuk lebih bijaksana dalam menanggapi komentar negatif dan fokus pada hal-hal positif yang bisa membangun. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, silakan yang ingin menjawab. Saya, Bu. Perilaku di media sosial seringkali mencerminkan kepribadian kita, tetapi tidak selalu sepenuhnya akurat. Ada orang yang lebih percaya diri atau ekspresif di media sosial dibandingkan di dunia nyata, dan ada juga yang menunjukkan sisi yang berbeda dari dirinya, baik itu lebih positif maupun negatif. Namun idealnya kita harus konsisten menunjukkan sikap yang baik, jujur, dan sopan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, karena perilaku kita di media sosial tetap mencerminkan nilai-nilai moral dan kepribadian kita. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya. Nambah kesemangatan kalian, kita ice breaking dulu. Jadi clue-nya kalau Ibu bilang tepuk 1, 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 4, 1, 2, 1, 2. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, ini join quiznya. Silakan buka quiz, join quiznya di Google Chrome kalian. Terus pilih quizzes, tulisannya itu tuh. Baru 1. Ada, bisa? Ada yang kesulitan? Baru 2, 3, 4. Oke, baru 5. Bisa? Iya, 7, 8. Oke, sudah? Silahkan mengisi sesuai pemahaman kalian. Ayo.
Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, siapa? Yang pertamanya dia Nugraha ya. Selamat ketiga peserta didik yang sudah mengerjakan kuis tadi ya. Mudah-mudahan itu adalah pemahaman, Ibu ingin melihat pemahaman kalian tentang ada menggunakan media sosial. Nah, ini adalah sebelum ke kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu tentang adab menggunakan media sosial. Nah, di sini ada pengertian dari adab menggunakan media sosial, yaitu pertama adab secara bahasa adalah artinya adab istiadat, kebiasaan, itikat, pola perilaku. Terus ada menggunakan media sosial, yang pertama ada niat yang baik, memilih teman yang baik, meneliti kebenaran informasi, selanjutnya menyampaikan informasi tanpa rekayasa, mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi dan berkomentar dengan cara yang baik, selanjutnya hindari bahasa yang menyinggung dan menyakiti, selanjutnya bersikap bijak, selanjutnya dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Nah, ini ada penerapan karakternya dalam adab menggunakan media sosial. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen, gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota. Selanjutnya, menghindari update status atau mengupload berita buruk, gunakan media sosial untuk mengupload status atau informasi yang bermanfaat bagi anggota. Apabila terdapat perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Selanjutnya, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini adalah hikmah dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, hindari dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Selanjutnya, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Selanjutnya, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Gitu ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membagi anggota ya. Yang pertama anggota audio, yang kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, untuk visual kalian membuat poster digital yang menggambarkan adab menggunakan media sosial. Kalian judulnya apa, kenapa, alasannya seperti apa, dan cari dalil-dalilnya yang bersangkutan dengan poster tersebut ya. Untuk anggota kelompok audiotori, kalian diskusikan kasus nyata, kalian cari di YouTube tentang audionya seperti apa, cari materinya, nanti diskusikan nanti di ke depan ya. Untuk kinestetik, kalian melakukan simulasi roleplay tentang cara berkomunikasi yang santun dan positif di media sosial, baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Nanti buatkan, kalau tidak di WA, buatkan kanva ya, bentuk kanvanya seperti apa. Ya, silahkan diskusinya dimulai. Untuk kelompok 1, silahkan ke depan mendiskusikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster hasil diskusi kami mengenai adab dalam bermain media sosial. Ya, poster yang pertama akan dijelaskan oleh Arman Darmansyah. Poster yang pertama berjudul mencegah penyebaran hoaks dengan tabayun. Pelanggaran adabnya, menyebar berita tanpa memastikan kebenarannya, memicu keresahan atau kepanikan, menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong kedamaian dan ketenangan. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Silakan pematerinya. Pak Yu. Tergantung penggunaannya.
Beliau mengutip hadis Nabi tentang menjaga lisan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Pesan utama mencakup hindari fitnah dan ujaran kebencian, fokus pada kebaikan dan manfaat. Ingat bahwa setiap postingan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kinestetik, akan mempresentasikan adab bermedia sosial, simulasi interaksi positif untuk peserta didik di SMK. Tujuan pembelajaran, memahami adab bermedia sosial. Terima kasih, itu bagus semuanya. Poster sudah bagus, audio sudah bagus, dan kinestetik sudah bagus dengan luar biasa. Nanti kirimkan filenya ke Ibu ya, untuk Ibu diperdalami. Nah, terima kasih anak-anakku. Kalian sudah menjelaskan tentang hasil diskusi kalian. Pada intinya, kenapa Ibu mengkelompokkan dengan audio, terus visual, dan kinestetik. Nyatanya kalian ada yang pembelajarannya hanya dengan audio bisa masuk, terus ada dengan visual bisa masuk, dengan kinestetik bisa masuk, dengan praktik-praktik yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini dapat bisa diaplikasikan dalam kalian menggunakan adab media sosial. Oke, silakan yang mau untuk kesimpulan pada hari ini, gimana? Saya, Bu. Silakan, Randy. Kesimpulan tentang adab menggunakan media sosial. Sebagai siswa, saya memahami bahwa media sosial adalah alat yang sangat berguna untuk belajar, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Namun, saya juga menyadari bahwa media sosial dapat membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena untuk Randy atas kesimpulannya. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan materi tentang sekarang, tentang adab bermedia sosial yang diwakili oleh Randy. Pada intinya, kalian harus tetap menggunakan adab bermedia sosial. Tadi kan sudah dicontohkan oleh kelompok 3 tentang kelompok kinestetik ya, bahwa dengan di grup aja kalian dengan bahasa yang bagus, sopan santun kan enak ya, dengan cara itu. Hal terkecilnya itu aja. Jadi kalian saat di dalam grup, kan ada grup yang ada guru dan yang tidak ya. Jadi kalau yang tidak ada guru tetap aja harus ada adabnya dalam dalam berbicara ya. Terus dalam konten kalian dari SW ya, status kalian tetap harus pakai adab dalam adab ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi selanjutnya hindari perilaku yang menimbulkan fitnah di media sosial. Hati-hati kalian dalam menyebarkan informasi-informasi yang kalian dapat ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, izinkan Ibu untuk memberi tugas kalian. Nanti isi untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Gunakan media sosial, baik itu dari di grup atau di SW kalian ya. Terus jangan menyebarkan informasi yang tidak valid ya. Silakan Randy untuk menyiapkan pulang. Sikap sebelum pulang adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum